cita-cita kalian kalau misalnya nanti apakah punya impian kalau misalnya kalian terjun ke Sumo. Biasanya aja yang kayak gitu ngejokes sih. ke dunia entertainment Oke, dan oke, oke. dunia digital. Contohnya channel YouTube. Gue bang, Ada dulu. tunggu aja. Ya gue pengen bisa bikin film kayak short movie gitu. Kayak inspirasi nih otak gue nih. Gue pengen keresahan gue di masalah hukum Indonesia. Gue pengen bikin film. Karena film tuh kayak seni paling luar biasa loh. Film ngabungin seni skrip, skenario, teknik kamera, teknik produser di sana, teknik art, teknik editing juga kan. Dia ngabungin semua seni. Berarti yang pendidikan selama ini Alda dapatin berarti ingin dituangkan di sebuah short film. Nah, tapi bukan berarti kita harus kayak pendidikannya di perfilman. Nggak harus sih. Yang penting lo punya minat, jalanin aja. Enggak? Iya, ini Hobi. kayak batu loncatan aja Iya. sebenarnya. Pendidikan itu penting lo udah dapat gelar aja buat batu loncatan doang sih. Terus sekarang lihat di Wikipedia pun juga banyak ilmu di situ. Iya. Itu makanya gunanya teknologi kan. Kalau untuk Darel gimana? Kalau gua, pandangan gua soal ini gimana ya? Kalau kayak YouTube itu kan memang banyak yang inspirasi banget tuh. Dan apa? Kayak kita buat film itu memang butuh kerja yang keras banget dan memang nggak bisa satu orang doang yang kerja. Satu kerja, satu enggak itu jomplang nggak bakalan jadi. Artinya di situ kelihatan banget kalau ketika emang ada pekerjaan yang praktik lapangan langsung, yang lo harus ngelakuin benar-benar langsung di lapangan, lo harus benar-benar punya pilihan kuat. Nah di situ lo bentuk sendiri sih tim lo kayak gimana, jadi saudaramu juga bakal jaga. Makanya kan banyak sekarang kan di lokasi syuting banyak yang cinlok gitu kan. Nah itu karena emang di dunia film itu apalagi kayak kita buat film itu emang butuh tenaga ekstra dan emang harus saling lompat. Kalau satu lemah aja hancur. Itu sih manusia. Oke. Untuk bahas nih kan tadi kan Darel bahas masalah cinlok nih. Cilok. Cilok itu. Nah tadi kan Darel masalah bahas cinlok. Ada nggak sih orang di sekitar kita Ada, iya udah ada ya. yang Darel cinlok? Ada. Emang lu sudah coba dong? Udah nggak usah dibahas. Tapi gue jomblo. Udah apa kan? Ya. Apa mau disebutin di sini? Bikin penasaran aja dulu. Skip dulu deh. Siapa orang itu? Apa Camelia? Terus ini kan di Indonesia kan banyak banget tuh YouTubers yang Ini channel seksi. Oh iya lanjut. tambahin. Bang Eri dan Dara. Andy. Andy. Itu bagus tuh. Andy. Andy ono. Oh, ini sekampung sama gue, Padaman. Apa? Lupa. YouTubers Indonesia kan paling banyak tuh sekarang. YouTubers mana sih yang kalian membuat apa? Yang inspirasi? YouTubers, yang penting YouTubers. Yang paling terkesan terus inspirasi kalian, wah ini bagus banget channel YouTube-nya dan ingin mengikuti jejaknya. Dari mana dulu? Pertama tuh gue tahu YouTube dari tahun SMA lah, ada namanya YouTube SD Production gitu. Tahun berapa itu? Mamun, pokoknya sekitar 2016 bulan kan. Ada Mamun, Pau, itu keren. Ada yang tahu nggak sih? SD Production. Ada channel short movie kayak jok gitu. Itu lucu banget, gue kayak terinspirasi banget kan. Sebelum itu kayak ada channelnya Raditya Dika. Awal-awal kalau sekarang gue ada pernah nonton Radit. Tapi yang inspiratif buat sekarang tuh Deddy Kobuser. Gue lebih nonton podcastnya Deddy Kobuser. Bang Eri sendiri apa? Tahu sendiri lah, nggak perlu ditanya. Transmedia. Pasti Undang-undang. Rans Entertainment yang paling inspirasi dalam hidup lah.
ini ada sesuatu di balik batu. Wow. Ini dia deh. Untuk Daryl, Kalau gua- YouTubers mana yang inspirasi diri sendiri? Kalau YouTubers, Ya. ini YouTubers ya. Berhubung gue juga anak gamers, lebih suka game gitu kan. Bingung. Makanya gue lebih ke YouTuber gamer. Nah, yang jadi inspirasi buat gue adalah channelnya Miao Au. Siapa itu? Namanya Regi Prabowo aslinya. Nah, itu dia channel YouTube-nya kenapa gue bilang keren? Karena memang dia punya prinsip dari awal dia bikin video YouTube. Enggak ngomong kotor. Nah, Wih. itu prinsip benar-benar bagus banget. Dan jadi kalau kita kayak nonton bareng sama keluarga kan itu nggak perlu kita ngumpetin gitu kan, nggak perlu malu karena omongan kotor. Biasanya kan banyak banget yang toksik gitu. Keren. Dan banyak juga yang bilang kalau nggak toksik ya keren, nggak bakal ngangkat namanya gitu. Hingga ini mungkinnya dia aja bisa bangun YouTube channel YouTube dia sendiri dengan cara yang beda dari bawah, benar-benar dari bawah. Ya sekarang pun gua tahu dia udah bisa beli rumah sendiri, lagi dibangun katanya gitu. Itu keren banget sih, inspirasi banget. Iya. Nah, nanya apa? Oke, lu nggak ada yang mau ditanyain? Pengen nggak? Gue terakhir nanya apa ke Darah? Nah, aku ada lagi. Misalnya nih, channel YouTube kalian sukses, bam, bedak lah. Boom. Subscribe-nya hampir jutaan lah. Amin. Viewersnya hampir ribuan atau bahkan sampai jutaan. Terus penghasilannya banyak. Apa cita-cita kalian kalau misalnya channel YouTube kalian meledak dan Oke. sukses? Dari Alza dulu, Kok channel saya gue meledak nih? Saya. cita-citanya. Itu udah cita-cita Nyumbang sih sebenarnya. nyumbang sama anak yatim. Terus Dan gue pengen bikin channel YouTube tuh buat kayak nginspirasi orang, kayak pola pikirannya tuh berubah. Lo biarpun Yang di kayak lu gitu. enggak, biar di depan maupun ketika di depan kamera dan tidak di depan kamera mereka melakukan hal yang sama, melakukan hal dicintai. Intinya bukan pencitraan. Iya. Nah, siapa tuh? Kayak sih. Jangan. Kayak bener. Banyak banget, panjang kok gue bahas. Darel, kalau Darel, Kalau iya. enggak? Kalau misalnya channel YouTube-nya meledak, Ada bom kan? Ya pasti gini, kita kalau channel YouTube meledak otomatis kan itu pasti karena yang nonton ya viewer, berkat mereka gitu kan pasti ya. pasti. Nah, artinya kalau mereka udah buang kuota demi video yang kita tonton, ya kita ngasih nilai yang bagus dong, memberikan nilai yang pendidikan yang bagus, Bener. yang bermoral, yang gak mengecewakan, yang gak mereka buang kuota tuh sia-sia gitu kan. Gitu. Jadi kita harus memberikan manfaat ke mereka sebagai imbalan atau bayaran mereka udah nonton video Nah, kita. itu kan untuk fans. Apakah kalian tidak punya impian untuk kalian juga keluarga kita sendiri? Misalnya bangun rumah lah, atau Pastilah. beli rumah lah. Kalau itu pasti, cuma kan emang banyak sebenarnya jalurnya. Namanya rezeki kan gak ada yang tahu, iya kan? Nah, cuman kalau emang kalau emang itu bakal meledak, ya pasti otomatis kita bakal ngasih uang kita ke keluarga lah. Nggak mungkin lupa dong. Karena kecil kita, pendidikan pertama kita kan di sini, di rumah, di keluarga. Harta yang paling indah. Berharga. Oh enggak. Gue salah Ah, lirik. ah, Raisa. ah. Darel, ada nanya lagi nggak? Oh iya, bener tanyain. Oke. Rol, terakhir lu gue mau nanya lu berniat masuk dunia kameramen gak sih lo? Secara skill lu ada men? Kameramen. Iya. Kalau kayak kameramen bukan benar-benar gua mendalami sih, cuma kayak Enggak, pengen kayak- aja gitu, kayak nyoba-nyoba, wah reviewnya bagus gitu. Terjun ke pro lu berani gak? Kalau soal belajar sih berani. Kalau Tapi gue untuk sekarang buat benar-benar kerja sih enggak, karena kan fokus sama yang ada dulu. Jangan selingkuh sama yang lain. maksudnya apa? Maksudnya? Selingkuh maksudnya ya kita udah punya tujuan kan gitu. Gua kan lagi kuliah pendidikan. Pasti nggak usah yang lain dulu lah, fokus aja satu. Kalau habis lulus sudah kita mau kemana kan bebas. Bener sekali. Ya, oke udah itu doang. Udah. Jadi kagak. Udah. Oh, Oke, terakhir gua. Setelah berbulan-bulan kayak gini nih, kemudian
nggak ada kejelasan dari pihak ditanya WHO atau pemerintah Indonesia apa sih harapan kita buat kedepannya, terutama dalam kondisi pandemi kayak gini, dan juga nanti setelah COVID ini udah berlalu, apa yang kalian harapin banget dan kalian tuh pengen apa gitu? Ini dalam arti apa nih? Ya maksudnya kan, Dalam hal apa nih? ya maksudnya kan gini, kita lagi dalam posisi pandemi ini, apa yang kita harapin, entah itu dari segi pemerintah, dari segi masyarakat, dari segi ekonomi atau semuanya, ya kita pengennya gimana. Terus setelah pandemi ini selesai, yang kita harapin buat kedepannya tuh gimana? Ada, gue belum pikir. Harapan gue setelah pandemi ini ya, Apa ya, ya? kita balik bisa nonton sepak bola di TV, bisa main lagi kan di Indonesia, juga bisa ngobrol, hangout, dan ekonomi susah. Tadi gue sedikit cerita ya, kan gue lagi nyari kayak jajanan gitu kan, cilor gitu, dan dia nanya apakah anak sekolah udah masuk lagi, kan kayak belum, dan penghasilan mereka tuh kayak nggak ada loh tukang jualan kan sekolah ditutup, gimana coba. Mungkin itu sih dari segi ekonomi harus normal. Kalau dari harapanku ya paling ke ya seperti semula lah, penting ngumpul bareng teman-teman yang lain, terus lokasi syuting, GP lagi, aktivitas lagi lah di luar. Normal ya. Iya. Nah, kalau lagi pandemi kayak gini nih kan banyak banget udah, kita dalam arti udah keluar banget dari pantauan dari apa yang harusnya kita lakuin, kayak lockdown gitu ya, di rumah aja, kerja online. Betul, tapi Itu gimana harapan buat masyarakat dan pemerintah gitu sekarang ini? kalau dari untuk masyarakat sih ikutin peraturan dari pemerintah sih yang satu. Meskipun kita keluar, misalnya kita keluar nih kerja atau apa, keluar lah atau apa, sama sih tetap jaga jarak, sama dua jangan lupa masker, dan pulang ke rumah mandi dan cuci tangan. Nah, aja Apa tuh? harapan untuk sekarang ini di tengah pandemi. Ya semua berjalan dengan normal lah, maksudnya bisa kalian berkomunikasi, saling lu gabut di rumah, lu cari suasana baru, lu belajar apa kan? Lu bakat lu apa, seperti gue bilang, lu makeup men, bikin channel makeup, bikin TikTok. Soalnya zaman SMP kita kenal Facebook tuh. Ketika orang bingung Facebook apa sih, kita nggak bisa naruh gambar, ada Instagram keluar. Setelah Instagram kita butuh video kayaknya men, keluar TikTok. Iya, TikTok dan YouTube. Apalagi sekarang kan YouTube sama TikTok kan sekarang lagi booming gitu. Banget. Apalagi ditambah-tambah lagi kondisi begini, kita tahu kita gimana. Oke, berarti Nah, untuk Darel pertanyaan yang sama, apa tanggapan itu? pendapat gua, pendapat gua. Ya. Yang gua harapin sih ya, masyarakat sama pemerintah juga kayak sadar lah, artinya kita udah cukup konflik gitu kan, banyak banget yang Selama ini nggak sadar berarti. iya, makanya kan kondisi kayak gini kan. Iya. Jadi pemerintah ngomong A, pemerintah ngomong B, masyarakat bergerak C gitu. Itu kan aneh, nggak, kalau kayak nggak bisa berjalan seiringan itu nggak bakal bisa selesai virus ini gitu. Walaupun memang virus ini bakal hilang pasti nanti, itu keyakinannya. Nah, tapi kalau kita tahu dari semuanya, virus ini bakal tetap ada gitu. Di sekeliling kita bakal tetap ada, tapi paling karena kalau udah ada vaksinnya kita lebih aman. Jadi kan virus itu juga ada mutasi ya. Iya. Mutasi. Jadi suatu saat pasti akan Ya, hilang sendiri. virus ini sih sama aja virus-virus yang kayak biasa sih, kayak misalnya DB, berdarah, terus dulu tahun berapa ada flu burung. Ya. 2005 apa 2004? Tahu. Iya, Ya. zaman kecil ya. Pak. Jadi ya akan segitu, biar kita di kondisi ini kita bisa sadar. Di sini kan banyak banget yang kita bisa ambil, saling tolong-menolong, gotong royong. Ya. Harus percaya sama orang lain, kita benar-benar harus apa, gandeng tangan lah buat kekuatan gitu Ya. kan. Sama satu lagi, jangan gampang terhasut sama orang. Nah, Jangan gampang baper juga men. iya, Kalau ada masalah, selesaikan. selesaikan dan jangan kabur.
baik-baik ya. Terus mudah-mudahan semua cepat berlalu dan kita kembali ke aktivitas normal seperti biasa tanpa pakai gini-ginian nih apa kan Parah banget. yang enak banget Anggap. ya. Tapi inilah kuasa alam, kuasa Tuhan Wow. yang nggak bisa kita apa-apain kan. Dari. Ini udah hukum alam ya, kita tinggal jalanin. Kalaupun buat yang udah meninggalkan kita lebih dulu, itu emang udah takdir dari Tuhan sih. Bijak banget. Ya takdir dari Tuhan dan ya sesuai kata ini kan bakal kita ada mati yang baik kan, kata kita obat dan benar-benar buat yang kalian yang kayak open donasi kasih bantuan, semoga pahalanya itu baik banget. Amin. Sama satu lagi untuk yang teman-teman kita yang masih bandel lah, tetap kekeh. Kakak bukan boneka. Keke. Oh. Tetap kekeh ke lokasi syuting. Tetaplah hargain teman-teman yang udah bertahan di rumah. Jangan sampai bikin orang ini gitu. Karena orang yang selalu yang di rumah pasti bete gitu loh. Bete nama itu kedua iri. Ya. Jadi timbul masalah baru. Nah, Gua tahu lu capek, gua tahu lu pusing. semua yang di rumah, Gua tahu, semua juga begitu. semua di rumah tuh capek banget. Apalagi kalau lu bayangin lu yang jadi dokter di rumah sakit gitu kan rasanya. Ya. Tunggu di rumah kita bisa capek. Iya. Capek akan Nah, kehidupan. selalu dah. Capek nggak ada jodoh. Bodo amat. Boleh aja kalau kasih syuting atau ke mana lah gitu. Tapi ya foto-foto Mak Aris jangan di-share lah gitu loh. Kita kan itu kan bikin Memperkeruh. memperkeruh keadaan sama bikin iri yang benar-benar bertahan Iya, di takutnya rumah. mereka jadi akhirnya keluar. Lu nggak biasa. Malah kalau mereka nggak beruntung bisa infeksi dong. Nah, bahkan kalau misalnya imunnya nggak kuat Bisa. bisa aja gitu. Yang parah sih kalau lu masih muda, lu kan bawa terus nggak tahu ya. Ke keluarga lu kan tahu kan. Nggak ada yang tahu, terus lu malah yang kena, yang lagi rentan malah kena kalau meninggal. Gila. Sama satu lagi, jangan ada yang pernah bilang kita kebal sama virus corona. Itu siapa yang bilang by the way? Nggak ada yang kebal ya. Nggak ada sama manusia yang kebal dengan sesuatu apapun. Kalau udah hukum alam itu nggak bisa. Iya. Ada men, Yang ngomong, ada men yang ngomong dan men, penelitian nggak ada. Lu, nggak ada. kita sangkut ke iPad aja dah lu bilang gua alim gua apa, misal lu dijebak lu kena suntikan bisa aja lu kena iPad kan, pasti celah-celah buat masuk virus ke lu tuh pasti ada. Jangan egois lah gitu. Kalau ini mau cepat selesai ya kita lakuin bareng-bareng. Jangan sendiri-sendiri, jangan egois. Tetap ya udah ikutin protokol yang ada. Kalau memang mau keluar ya udah cukup kalian aja yang tahu gitu. Dan cukup kalian jalanin sendiri. Ya tetap jaga jarak, ikutin protokol yang ada. Kalau keluar ya itu tadi tetap jaga jarak, pakai masker, dua, setelah keluar jangan lupa cuci tangan, mandi, dan dipakai. Ada Kenapa? pesan nih. Oh, pesan terakhir buat corona ya? Bukan pesan corona, bukan untuk corona, Jadi, untuk masyarakat. oh untuk masyarakat. Ya masyarakat jangan terlalu tegang, kita epipan aja di rumah. Kita belajar kembangin potensi diri kita. Dan satu Panik lagi, ya, pasti. setelah corona ini bukan hanya corona yang hilang dan bersih, tapi hati kita juga bersih, men. Dan Jangan Dan pasti akan dan pasti akan indah lah akhirnya. jangan sibuk membersihkan tangan sampai hati pun lupa kita bersihkan, men. Nah, indah. Gue bisa bijak juga, men. Tumben ya. Enggak, aslinya gue bijak, gue berusaha bercanda aja. Satu lagi nih, lagi Gimana? apa? Ya jangan terlalu terpengaruh dulu ya. Iya, itu sih yang Apa pertama. yang ada. Kita tetap jalanin aja yang sekarang ini.
kalau yang buat yang kerja ya kerja, sok tetap ikutin semua aturan pemerintah. Apapun itu pemerintah ngelakuin yang terbaik untuk negara, untuk kita semua ya. Jadi jangan lagi saling mencela lah, memberitahu telat tidak segala macam. Walaupun mungkinnya kita lebih baik dari mereka dari Cina, padahal mereka udah ngelakuin lockdown sedangkan kita enggak, tapi kita lebih baik dari mereka, negara besar juga. Yang penting sih Yakin ya. Terus pesannya satu sih untuk teman-teman kita lah, yang teman-teman kita khususnya, jangan boleh kalian ke lokasi syuting dan tetaplah jaga kesehatan, jaga protokol, dan apa itu ya tetap jaga kekompakan aja lah. Kalau emang ada yang mau ikut ya sok ikut, tapi tetap aja ikutin aja protokol udah gitu aja Iya. sih. Kalau kita tahu cara kita melawannya sih. karena jangan egois lah. Kita yang di rumah, kalian pamer-pamer rumah artis di set group, ada teman kita satu stres di rumah karena lihat teman-teman foto sama artis lah dan lain. Itu enggak. Jangan buat pecah, jangan membuat pecah kondisi. Oh iya. Jangan membuat pecah kondisi gitu aja. Ya itu doang. Tetap jaga solidaritas, kuat. Kekuatan itu kan dari persatuan. Jangan merah sih, jangan cepet merah. Enggak. Oke, udah gitu aja ya. Udah. Oke, Aza ada yang itu ada yang tahu nggak? khusus buat teman-teman kita. Ya gue jomblo ya. Kalau bisa ada yang mikir gue. Oke. Lu ngobrol gini lu murah banget. Gini aja deh, untuk teman-teman kita yang di ubur-ubur, promosi ini aku bantuin. Teman-teman kita yang di teman-teman kita yang di ubur-ubur, yang jomblo, ini teman saya Aza lagi cari jomblo. Oke, dan yang buat apa? Kalau kalian pada banyak tanya kan, kok bisa kita kalau apa? Tunggal mau artis foto-foto segala macam lah. Ya, Wah, Ya kita ada lah, maksudnya jalur-jalurnya itu ada. emang Kita juga cuma emang banyak sih cerita. di luar sana banyak pertanyaan, Banyak banget ya. banyak banget yang tanya ke kita. Sampai ada yang nyangka artisnya pacar gue. Itu keren sih. Bahkan ada yang nanya ke gue, kok bisa kakak itu kerja apa sih? Nah, Kok bisa foto-foto sama artis? Kerja apa sih? Itu sih cuman itu sih nggak kerja sih sebenarnya. Itu untuk mengisi kekosongan kita. ya benar. Terus itu pun kita nggak mudah untuk ketemu artis tersebut. Wow. Kita juga. Ada tantangan banget gitu di situ. Tapi buat yang emang penasaran gitu ya, yang buat dasar-dasarnya aja lah, ya kan, ya mungkin kita bisa sharing-sharing sambil kasih tahu gitu ya. Kalau ada yang mau join bareng-bareng, kita maksudnya kita langsung terjun lah. Kalau kita obrolin doang kan takutnya kalian nggak percaya gitu. Kerja sama lah men. Kita pun deket sama artis pun agak-agak susah gitu loh mengambil hatinya. Sungkan lah. Karena sungkan. Itu perhitungan. Terus kita juga bukan siapa-siapa, manusia biasa, fans doang. Nah untuk mengambil hatinya dia, untuk mendekat jadi keluarga, gimana? Cuma pasti susah banget. Ada caranya tuh Cara banget. beda deh. Itu penuh perjuangan lah. Pokoknya intinya kita tuh di sini tidak kerja di ini gitu. Kita tuh cuma ngisi kekosongan. Ya. Sekali lagi yang menanyakan kita semua, kita kerja apa, kok bisa foto sama artis, itu kita tidak bekerja apa-apa. Kita manusia biasa, kerja di biasa, kuliah di kuliah. Untuk yang foto artis cuma mengisi kekosongan saja. Kenapa? Ya berarti kalau emang ada yang mau penasaran banget gitu, Penasaran foto sama artis? Ya, gimana? ayo. Oh menurut gue. Nah, Ya udah aja ke artis juga manusia sama kayak kita, apa mereka
seorang artis itu kan butuh fans buat nyadar kok dia Jangan artis. kesana lagi, tolong. Ini gue ngomong Gue udah serius. ngerti banget deh. Gue ngomong serius nih. Artis itu dia butuh fans buat oh gue artis men gitu. Sedangkan fans dia butuh sosok gue kayaknya butuh panutan ya udah artis kan. Oke. Benar. Nanti Nah, kan pasti kan banyak nih yang nanya Alza, orang-orang banyak yang DM, Kak, kok bisa sih otomatis? Caranya gimana? Apakah kerja atau apa? Menurut Alza gimana? Pertama ya lu ikut gala premier atau enggak kalau lu bener niat buat berkecimpung ke dunia ini lu bisa kuliah di broadcaster atau jadi apa? atau mungkin bisa nyoba-nyoba jadi ekstras dulu. Ya, Iya, bisa jadi bisa jadi figuran. Lewat-lewat doang nggak apa-apa lah. Yang penting Dan ya yang penting kan udah ilmunya, Ilmu. lu tahu di dalamnya gimana. siapa tahu pertama kita datang ke masuk syuting dulu, terus bisa naik jadi ekstras, siapa tahu nanti bisa terjun ke Ya. dunia itu. Dan di situ banyak Keren. banget hal yang nggak kalian sangka-sangka yang bisa kalian pelajarin. Banyak banget di lokasi Banget syuting. itu. seperti gue melihat seorang Raditya Dika gue kayaknya gue harus jadi orang ini kayak gitu kan gitu. Gue ketika ngeliat Raditya Dika dengan buku Kambing Jantannya ini buku apa gitu dan gue baca dan gue merasa gue tuh bodoh kayak dia men sebenarnya. Bekas Banyak pelajaran apa sih dari Alza Madara di lokasi syuting sama gala primer? Kita berbagilah sama teman-teman yang selama ini nanya ke kita, kan banyak yang Kak kerja apa, kok bisa otomatis. Kita berbagilah pengalaman kita, apa yang kita dapat selama ini di lokasi syuting sama gala primer. Lo tau kan gue bukan orang yang udah kerja ya, masih kuliah. Salah Kuliah. satu universitas di Karawang yang itu pun juga gue pendidikan, bukan yang kuliah-kuliah yang di lapangan langsung kayak mesin atau apa, enggak. Tapi gue emang ke situ kan emang hobi aja ya, karena pengen banget gitu ketemu artis. Waktu dari SMP juga pengen banget gitu. Akhirnya sekarang udah kesampaian gitu. Serius lu? Kenapa? Maksudnya pengen ketemu doang. Waktu SMA kenapa lu nggak ngomong ke gue kalau kita sepisi men? Penting. Gue pikir dia nggak suka gini-gini. Iya, gue sebenarnya pengen kayak waktu pas itu yang kata gini punya itu tuh gue suka banget tuh pas SMP filmnya ada kan. Nah, akhirnya pas sekarang udah ada lokasi syuting, kita udah ada jalurnya, udah tau lah banyak teman-teman gitu kan. Nah jadi ya banyak manfaat yang bisa lo dapat. Pertama kayak gue tahu gimana sih orang berfilm pembelajarannya ya. Susah. Susah minta ampun. Kedua untuk masalah artis-artisnya kita mikir artis begini enak di segala macam enggak. Capek. Itu nggak sesuai apa yang kalian pikirkan dan Semua itu capek. Mereka tidur di mobilnya. emosi mental itu benar-benar harus teratur banget. Dan kadang kan banyak fans ya. Mau fans Itu kan, susah banget. mau fans kan cuma orang-orang kan hanya bisa orang-orang kan hanya lihat dari TV gimana proses syutingnya. Harus terjun Kita langsung udah tahu buat tahu kehidupan mereka langsung lah, seenggaknya dasarnya gitu. Gitu. Kecil-kecil. semua capek, kru capek, artis capek. Tapi kru itu paling bagian penting nggak? Jangan pikir lo artis dong. Editing, sutradara lo Iya, tahu ketika itu nonton pun film. Setnya nggak satu tempat, Art. Nah, nggak iya. satu tempat. Jadi Bisa lu bayangin tuh kalau yang nonton bioskop belum rekam tuh, aduh, nggak bener banget deh. Apalagi soundnya men. Kita udah capek-capek tuh mereka berbulan-bulan bikin video, edit segala macam. itu bisa film layar lebar sih bisa 4 bulanan lah, 2 bulan 3 bulan ya proses. Bayangin capeknya gimana, lu bayangin perjuangannya gimana, dan lu tinggal ngerekam itu. Makanya kalau lu bilang nggak sinetron Indonesia gini-gini doang, men mereka stripping men. Capek cuy. Penulis naskah itu dia pusing pas dia bikin skrip ya Nggak udah. tahu kan nyari lokasi buat syuting aja susah minta ampun. Buat nyari waktu yang pas susah banget. Yang paling susah itu izin pertama. Nah, semua itu pakai Bener nggak? Izin nggak? Iya bener. Iya, Ini mending terakhirnya udah 50 menit kan. cuma itu. Pengalaman Alza di lokasi syuting sama Masa terakhir. Iya, ini bener-bener. Dia kan nyebut. Oh iya.
Nah, mana? pengalaman lokasi syuting di lokasi syuting sama GP kan selama ini banyak banget Pembelajaran atau apa? pembelajaran kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan di IG kita, di WhatsApp kita, orang-orang nanya kita itu gimana pengalamannya kan banyak Kak, kerja apa sih kok bisa foto sama artis Lu gue jawabnya, gue sebenarnya kuliah di broadcasting dan gue nggak pengen jadi artis sebenarnya. Gue tuh cuma pengen di belakang yang bikin ide gue apa, gue pengen bikin film atau short movie kayak sutradara lah. Yang penting nama lu ada aja di akhir film. Iya bisa dibilang Ini direktur ya kan? Direktur. Karena gue kayak jadi public figure susah men, lu kemana-mana kayak diomongin kan. Kamera di mana? Nah, cek lu nggak bisa hidup bebas. Lu ngomong A aja ya gitu. Lu ngomong B. Berarti udah kayak gitu. Itu terakhir. Iya, panjang banget kok bisa terusin. Bisa seharian ya. Berarti intinya jangan kita jangan kita pandang sesuatu itu dengan sebelah mata dari satu sisi aja, tapi dari segala kemungkinan, dari segala sisi. Dan kita jangan asal ngejudge seorang artis juga susah di luar sana, kerja keras buat menghibur kita. Jadi kita berikan juga yang terbaik, kita cukup apresiasi mereka, dukung, support, dan tetap ikutin aja peraturan-peraturan tersebut. Kalau yang mau ikut lokasi syuting juga boleh ikutin peraturannya. Dan buat yang sekarang COVID kayak gini, cukup kita ikutin kata pemerintah, protokol pemerintah, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, mandi setiap habis pulang dari bepergian, dan jangan bandel. Udah itu aja. dan tambah lagi jangan ada pertanyaan lagi kita semua kerja apa kok bisa foto sama artis, kita semua udah jelasin. Pokoknya itu, kalau lo mau tahu semuanya, Ayo kita gabung buat aja. Di umur Pak. Bye bye. Kayaknya itu aja. See you next on my video. Besok kita bakal bikin lagi kan? Oke.